Oke ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Montir antar bintang antar galaksi ya. Nah, jadi kali ini teman-teman kita dapat oprekan mesin Cina. Nah, ini dari ini ya, lemparan dari teman ya, teman sesama tuser. Katanya dia udah mumet ya ndasnya, udah pusing. Jadi dia minta bantuan saya untuk memperbaiki mesin ini, mesin TV Cina. Ini katanya mesin ini televisi 21 inci merek Combo ya teman-teman ya. Jadi kata teman saya itu kasusnya tegangan yang keluar dari regulator ini over ya, over. Itu untuk B plusnya aja kata teman saya itu kisaran 250 volt, tinggi banget ya. Nah, jadi teman saya udah pusing katanya. Udah beberapa hari dikerjain belum ada hasil. Nah, jadi dia coba-coba minta bantuan saya ya. Jadi saya coba juga ya. Dan mudah-mudahan berhasil teman-teman. Oke ya, ini mesin Cina slim ya, slim merek Combo. Nah, seperti ini penampakan. Jadi teman saya itu bawa hanya mesinnya saja. Dia tidak bawa tabungnya ya. Dia hanya bawa mesinnya saja. Kayaknya yang udah digantinya kalau saya perhatikan belum ada ya. Kalau lihat dari komponen. Kemungkinan hanya ini nih, elko kecil ini nih yang digantinya. Ini kelihatan masih baru ya. Kalau yang lain-lainnya kayaknya belum ada yang diganti sama dia ya. Nah, jadi oke teman-teman ya. Tanpa memperpanjang waktu, jadi saya coba ukur dulu tegangan yang keluar dari regulator ini ya, terutama tegangan B+. Kalau untuk TV Cina dia posisi standby itu tegangannya 115 volt. Nah, kalau untuk TV Cina itu ya urutannya biasanya dia di bagian atas teman-teman. Ini nih. Tuh 2 3 pin switching nomor 3 ini ada dioda, ada LQ 220 mikro 160 volt. Ini ya LQ-nya di atas, min plusnya. Nah, ini bebannya kalau untuk B plus ini bebannya langsung menuju ke playback ya, ke playback. Nah, jadi mau saya tes tegangannya naik sampai berapa volt ya. Tapi biasakan ya teman-teman ya, sebelum TV-nya dites tegangan, dinyalakan ya maksudnya untuk dites tegangan, itu biasakan R beban. Ini kan dari LQ ini dia ada R nih. R beban ini di sini nih. Nih, teman-teman. 2 watt. Di setelah ini ada resistor 2 watt. Itu biasanya 1 ohm. Itu R beban dari B plus menuju ke playback. Nah, jadi sebelum kita ukur tegangannya naik berapa volt, itu biasakan R beban ini dicopot dulu. Oke, kita copot dulu. Karena takutnya apa ya? Takutnya nanti kalau dia langsung ke playback, apalagi posisi sanggul dipasang, nanti begitu apa namanya playbacknya kerja, takutnya tegangan naik kemana-mana, dia kerusaknya kemana-mana ya. Jadi usahakan R beban ini dicopot dulu teman-teman. Copot ya, kita ambil dulu R-nya. Posisinya di sini ya, nih di sela-sela ini nih. Nah, ini R-nya teman-teman. Ini nilainya 1 ohm ya, 1 ohm 2 watt. Ini saya copot dulu. Nah, sekarang kita coba ukur ya tegangan. Ini kalau tegangan kecil nggak usah diukur ya, tapi patokan kita tegangan B plus saja, ini 115 volt. Dia naik sampai berapa volt. Nah, jadi apa namanya, posisi multi ya, posisi multi itu skala 250 volt DC ya, seperti biasa. Karena yang akan kita ukur tegangan 115, jadi harus di atas 115 volt DC. Oke ya, coba kita masukkan groundnya dulu. Nah, kita ambil ground di pendingin horizontal saja.
Terus untuk yang kabel merah, ini kita pakai ini teman-teman ya. Kita pakai ini, kita sambung kabel yang ada saklar itu ya. Jadi kalau misalnya tegangannya over, kita ukur bisa langsung kita matikan dari sini. Jadi nggak perlu dicabut ke sana ya. Jadi tinggal kita misalnya pas kita ukur tegangannya naik, itu bisa langsung kita matikan dari sini. Oke, kita posisi matikan dulu ya, matikan dulu. Terus kita colok kontak listriknya. Nah, itu terus posisi probe merah ya teman-teman. Itu kita tempelkan di elko 220 mikro 160 volt tadi ya di sini nih. Itu kalau di PCB-nya itu kodenya C521 teman-teman ya. Nah, jadi kalian perhatikan ini kalau misalnya dia normal, itu jarum ini naik ke sini, batas ini. Itu posisi tegangan normal, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ukur. Terus kita tekan tinggal tekan tombol ini ya untuk mati aduh, jatuh. Untuk mematikannya atau menyalakannya sesaat saja ya. Kita coba ukur. Aduh, bentar ya, ada kabel yang halangi. Nah, itu ya. Nah, ini kita tempelkan ke sini ke elko yang 220 mikro 160 volt tadi. Kalian perhatikan ini ya. Kalau dia normal tegangannya di sini. Kalau dia normal. Oke, kita tempelkan ke sini. Nah, itu teman-teman ya. Tegangannya tinggi sekali, teman-teman. Kalau posisi multi ini kan skalanya 250 volt DC. Berarti kan dia kalau 250 volt mentok di sini. Nah, jadi tadi kita ukur dia tegangannya lewat ya 250 volt. Itu tinggi sekali, over benar. Kita coba sekali lagi secara cepat ya, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama takutnya dia ganggu yang lain ya tegangannya, karena biasanya kalau tegangan ini naik, seluruh tegangan yang dikeluarkan oleh regulator ini naik, teman-teman. Jadi kita hanya coba sekilas-sekilas saja. Oke, kita coba lagi. Itu ya, tinggi banget teman-teman. Jadi nggak usah kita tes lagi, sekarang langsung kita coba cek di mana letak kerusakannya dan masalahnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk kasus mesin TV Cina beda dengan kasus mesin TV Polytron ya. Kalau untuk ini slim juga, ini slim tapi 21 ya, merek Combo, slim 21 merek Combo. Nah, kalau untuk kasus TV Polytron itu keseringan juga itu slim, yang jenis-jenis slim itu over ya, over tegangan. Tapi kebanyakan kalau kasus TV Polytron slim over tegangan itu kebanyakan kerusakan di trimpot ya. Di trimpotnya itu paling sering. Tapi kalau untuk kasus TV Cina itu kerusakan di trimpot itu jarang, teman-teman, jarang terjadi. Tapi untuk memastikannya ya bisa juga kalian cek posisi trimpot ini ya. Nah, ini kalau trimpotnya masih bagus, nah ini masih bersih ya, nggak ada ini trimpotnya nggak ada karat atau nggak ada kotoran. Trimpotnya ini biasanya masih bagus, teman-teman. Nah, masih bagus. Nah, biasanya kebanyakan kasus mesin TV Cina dengan heatsink seperti ini yang jenis slim itu kebanyakan gangguannya di bagian feedback ya, atau umpan balik tegangan B+ ke autocoupler. Nah, itu caranya memastikannya seperti ini saja. Saya kecilin lagi saja, saya kecilin, saya agak besarin. Ini elko B+ ya teman-teman, yang saya jelaskan tadi untuk tegangan B+. Nah, ini dia, kalian perhatikan jalurnya ya. Nah, jadi dari dioda switching keluar ke elko itu naik ke atas untuk mensuplai arus ke FBT atau playback. Itu ada satu lagi jalur yang ke bawah, teman-teman. Jalurnya ke bawah, itu bisa kalian lihat ya, jalurnya ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan feedback ya, atau umpan balik tegangan B+ untuk menstabilkan tegangan. Dia larinya ke transistor driver dan juga autocoupler.
Nah, biasanya kalau untuk kasus TV Cina ya itu resistor 3 ini nih ya, ada resistor 3 biji yang dari apa namanya? Kabur ya kamera. Nah, ini ya resistor 3 biji ini yang dari jalur B+ yang lari ke sini itu salah satu ini biasanya ada yang rusak. Nah, ini kalau nggak salah ini kita lihat saja di atasnya ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi bisa kalian perhatikan. Nah, ini nih resistor ini nih yang 3 biji ini kalau yang ini nilainya 100 kilo ya, 100 kilo ohm 1 watt. Kalau yang tengah ini 40 ini ya, yang tengah ini tengah ini 47 kilo ohm sama 1 watt, dan yang satunya lagi itu 150 kilo ohm sama 1 watt ya, 150 kilo ohm 1 watt. Nah, untuk kasus TV Cina ya saya sudah sering dapat itu biasanya resistor yang tengah ini rusak atau nilai yang paling kecil. Nah, yang nilainya kalau ini kan 100 kilo ohm, 47 kilo ohm, dan ini 150 kilo ohm. Nah, biasanya itu yang paling kecil itu sering rusak teman-teman. Nah, jadi yang tengah ini yang perlu dicurigai ya, yang 47 kilo ohm. Nah, untuk memastikannya kita copot dulu, saya ini ya, biar agak besar ini nih. Saya copot dulu yang tengah ya, yang 47 kilo ohm. Nanti kita ukur sama-sama apakah R-nya putus atau tidak. Karena saya sudah sering dapat R ini sering putus ya. R ini sering putus. Jadi langsung kita copot saja. R-nya. Jadi ya kalau untuk sesama tuser ya kadang kita harus saling membantu ya teman-teman ya. Semoga jadi pekerjaannya semoga semakin lancar. Jadi oke ya, yang tengah ya saya copot, saya ambil. Oke ya, ini ya teman-teman ya, nilainya 40 berapa ya, iya benar 47 ya, 47 kilo ohm ya, benar nilainya 47 kilo ohm. Oke ya, kita ukur coba resistornya. Ini ya resistornya kita ukur. Ini multi, kita kecilin saja ya. Nah, ini kita ukur multi, skalakan dulu kali 1K ya, kali 1K kita coba seperti ini. Itu multinya jalan ya, kita normalkan dulu. Kita normalkan dulu. Oke, seperti itu ya. Kita ambil R nya. Nah, ini ya, itu multinya sudah normal, sudah menunjuk ke 0. Kalau belum kita setel lagi sampai jarumnya menunjuk ke 0. Oke ya, kita ukur resistor ini kalau dia bagus 47 kilo ohm itu di bawah di sini ya. 47 di atas 30 ini. Biasanya minimal lah 30 20 ke atas lah itu minimal kalau 47 kilo ohm. Oke, kita ukur. Nah, itu kalian lihat sendiri ya teman-teman ya. Jadi jarum ini tidak bergerak sama sekali ya. Tuh. Kalau ini kita coba adukan dulu. Ini ya, kita adukan sini. Itu jarumnya bergerak ya. Nah, kalau resistor ini bagus, itu dia menunjuk kisaran di atas 20 lah, anggaplah. Karena ini multi analog ya. Jadi minimal kisaran di atas angka 20 ini teman-teman ke atas. Kalau dia bagus. Nah, ini kita ukur itu jarumnya tidak bergerak sama sekali ya. Oke. Jadi resistor ini positif putus teman-teman. Nah, jadi kita coba ganti dulu resistor ini. Nanti kita coba tes lagi dan semoga saja tidak ada kendala lain ya. Oke, kita coba ganti ini. Nah, ini saya juga ada nih resistor 47 kilo ohm ya. Beda warna, tapi yang penting dia nilai sama, wattnya sama ya. Yang penting itu aja. Kalau soal warna nggak apa-apa lah.
Ini nilainya sama 47 kilo ohm. Oke, kita ukur lagi ya, kita ukur ini. Kita pastikan dulu kita ukur. Nah, ini kita ukur ya. Nah, itu ya bisa kalian lihat ya. Itu jarumnya naik di atas angka 30 ya, di bawah 50. Nah, ini kalau yang rusak tadi, mana ya yang tadi rusak? Nah, ini nih. Ini tadi ya yang rusak sama nilainya. Ini jarumnya tidak bergerak sama sekali ya. Tuh, tidak bergerak. Dan ini yang mau kita ganti. Nah, itu tuh. Dia naik jarumnya di bawah 50, di atas 30 ya. Oke, kita coba ganti. Kita ratakan dulu ya kakinya. Ini saya nyabut teman-teman. Nyabut di mesin-mesin lama yang apa namanya, mesin apa itu, saya cabut tadi. Nah, ini ya kita pasang. Oke, di situ ya, pasang di situ. Cepet dia. Ya, apa tahu apa ya, ini TV, mesin TV apa lagi. Nah, kita pasang ya teman-teman ya. Itu nggak mau masuk ya. Kita pasang ya, tahan dulu supaya dia nggak jatuh lagi. Kita pengotkan kakinya. Nah, kita soler. Iya. Oke ya teman-teman ya. Nah, itu ada montir profesional itu. Itu bocah lagi main-main. Oke, setelah resistor ini kita pasang. Nah, ini teman-teman, ini R-nya tadi ya yang tengah. Sekarang saatnya kita ukur ya, kita ukur kembali tegangannya apakah sudah normal, apakah masih naik tegangannya. Tapi jangan dipasang dulu ini B+ ya, jangan dipasang dulu. Oke. Sama seperti tadi, multi skala 250 volt DC ya, yang akan kita ukur tegangan B+. Kita ambil ground ini ya, ground di heatsink horizontal. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Tuh. Ini posisinya kita matikan dulu ya, posisi saklar matikan dulu. Terus kita colok. Awas dulu Pak. Nah, itu ada yang montir. Nah, itu ya. Mantap. Top marketop. Nah, itu lagi makan tuh. Itu lagi makan. Oke ya, kita ukur tegangannya teman-teman ya. Kita ukur tegangan di sini ya, di B+ sama seperti tadi ya. Itu kita colokkan dulu, belum dicolok. Colokkan. Ini posisi saklar masih off ya. Kita colokkan, kita tempelkan di sini ya, sama seperti tadi. Kita ukur tegangan B+. Kita nyalakan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di situ sudah terukur, mana ya? Jelas enggak ya? Nah, kita naik dulu kabelnya.
Nah itu ya. Jadi di situ sudah terukur tegangan 115 volt ya, stabil ya. Di situ sudah terukur 115 volt. Nah, di sini juga biasanya kalau 115 voltnya udah stabil, biasanya tegangan-tegangan ke bawah yang kecil-kecil itu stabil juga ya, otomatis biasanya seperti itu. Nah, ini 12 volt, ini 24 volt. Oh, ini bukan ya. Ini 11-12 volt dan ini sekitar 14 volt. Oke ya. Jadi tegangan sudah stabil teman-teman, itu untuk B plusnya sudah 115 volt. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian memperbaiki televisi untuk mesin Cina ya, untuk mesin Cina biasanya kalau tegangan over itu kerusakannya itu ya bisa juga di trimpot ya, trimpot adjust. Tapi biasanya kalau trimpot adjust itu kelihatan dari fisiknya teman-teman, dia berkarat berkarat parah lah, itu biasanya posisi naik arus itu dari trimpot. Tapi kalau trimpotnya masih bagus, masih bersih, itu biasanya bukan. Nah untuk kasus TV Cina kebanyakan di sini kalau arus tegangan naik. Nah kita coba sekali lagi, ini mati ya, kita matikan lagi, kita ukur lagi. Nah, ini ya kita nyalakan. Nah itu ya, kalian lihat tegangannya sudah stabil 115 volt. Nah kita matikan teman-teman. Nah, jadi sampai di sini saja ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Semoga kita sama-sama dapat saling membantu ya, baik itu yang mau belajar ataupun sesama tuser ya. Jadi karena kita juga tidak bisa sendiri-sendiri, karena suatu saat kita juga perlu bantuan teman tuser yang lain. Oke ya, sampai di sini saja videonya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.